Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini, yang menjadi renungan bagi kita untuk hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, tertulis di dalam Zakaria pasal 8 ayatnya yang ke-16. Zakaria pasal 8 ayat 16, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, renungan bagi kita untuk hari ini, di pagi hari ini, kita diajak dan diajari agar kita boleh hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita agar hidup dalam kebenaran? Firman Tuhan mengatakan, inilah hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak pada hari ini untuk berkata-kata kebenaran. Kita diajak untuk melakukan hal-hal yang benar, sesuai dengan hukum yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak agar hidup dalam kebenaran. Tetapi kenyataannya pada hari ini hingga pada saat ini, banyak di antara kita yang sulit untuk mengatakan kebenaran. Dan bahkan banyak juga di antara kita pastinya yang suka mengatakan kebohongan, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, dan juga mengatakan hal-hal yang tidak baik mengenai orang lain kepada orang lain. Dan sifat manusia yang sering ada di dalam kehidupan kita yang merusak iman kita itu adalah perbuatan julid dan juga nyinyir. Iya. Apalagi ketika sudah 2-3 orang berkumpul. Kegiatan ini berkumpul bukan karena di dalam nama Yesus Kristus, tetapi berkumpul di dalam kesatuan perjulitan dan pernyinyiran. Bagaimana kita boleh mengungkapkan kebenaran, mengatakan hal-hal kebenaran dalam kehidupan kita, dan memberikan kesaksian yang benar terhadap orang lain? Dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita saksikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita melakukan kebohongan, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran,
ketika kita tidak melakukan berkata-kata yang benar sesuai dengan hukum Allah, terlebih hukum Taurat Tuhan yang mengatakan jangan engkau bersaksi dusta. Ketika kebenaran itu datang kepada kita untuk membongkar, menguak kebohongan yang telah kita katakan, yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan akibatnya, yaitu rasa malu. Dan jangan sampai kita dicap oleh orang-orang sebagai orang yang tidak pernah berkata-kata kebenaran. Jangan sampai orang-orang mengecap kita sebagai orang-orang yang suka bersaksi dusta dan juga yang suka mengatakan hoaks. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar untuk mengatakan kebenaran apapun itu. Dan jangan suka memfitnah orang lain. Lakukan semua pekerjaan kita sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Hal demikian juga akan terjadi kepada kita jika kita hidup dalam kebenaran. Tidak hanya menjadi syarat akan hidup yang baik, tetapi juga prinsip hidup orang percaya. Karena orang percaya harus selalu berikat pinggangkan kebenaran, yang artinya dimanapun ia berada, hidupnya selalu berada dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang baik. Dan ketika kita selalu hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam kejahatan, maka hidup kita juga tidak akan nyaman. Kita tidak akan tentram, dan terlebih tidak akan ada damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita biasakan untuk berkata-kata kebenaran. Mari kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang abadi yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan kita, mengajarkan kita, dan memberkati kita agar tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan pada hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Satu hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan sampaikan bagi kami. Kami senantiasa boleh merasakan nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami akan hendak memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan yang menuntun kami, memberkati kami satu hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kehendak-Mu. Ajarlah ya Tuhan pada hari ini agar kami boleh berkata-kata kebenaran, dan kami boleh melakukan semuanya sesuai dengan hukum Taurat Tuhan, agar semuanya dapat membuat kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.